Seseorang yang hanya bisa merangkak dengan tangan, tapi bisa masuk ke lantai brankas bank. Dia mencuri banyak uang. Lagi pula, bagaimana dia melakukannya? Joa Quinn adalah seorang insinyur komputer. Kecelakaan mobil bertahun-tahun yang lalu menyebabkan dia kehilangan istri dan anak-anaknya, dan meninggalkannya di kursi roda. Sejak itu, selalu suram dan tidak bahagia. Rokok tidak pernah meninggalkan tangannya dan tangannya tidak pernah meninggalkan rokok. Hanya ada seekor anjing tua di sampingnya, berbaring. Tapi hidupnya damai dan kesepian. Suatu hari dirubah oleh seorang ibu dan anak. Joa Quinn tidak menghasilkan banyak uang, jadi dia menyewa lantai 2. Gadis ini adalah Berta, yang cantik dan rajin. Tapi putrinya sedikit pendiam. Gadis itu juga dengan serius merayakan ulang tahunnya. Bahkan dia tahu sedikit bakatnya. Tariannya juga sangat indah. Mereka hidup bersama dengan sangat baik. Joa Quinn tidak lagi sendiri seperti dulu. Suatu hari, Joa Quinn mendengar pertengkaran di kamar sebelah. Keingintahuannya membuatnya mengambil headsetnya. Dia mendengar seseorang berbicara tentang pria cacat di samping. Ini dia sendiri bukan? Kemudian Joa Quinn dengan kemampuan dinamisnya yang luar biasa. Jadi dia membuat alat penyadapan sendiri. Terus putar ulang setiap hari. Dia juga terus-menerus menuliskan kata-kata penting. Misalnya nama, waktu, semua informasi. Akhirnya, Joa Quinn merasa menguping saja tidak cukup. Jadi dia juga mengebor lubang di dinding. Masukkan alat kecil. Di malam hari dia duduk di tempat tidur untuk menganalisisnya dengan cermat. Mereka hanya bekerja di malam hari. Juga menggantung setiap kantong tanah ke atas. Di pagi hari dia minum kopi dari Berta. Ini memotivasi dia. Dia berkata bahwa dia akan mengajaknya jalan-jalan sebentar lagi. Joa Quinn naik lift kembali ke ruang bawah tanah. Kali ini dia mulai menonton video yang direkam. Hubungan antara karakter juga telah diperiksa. Gerombolan orang ini tampaknya sedang mengerjakan proyek yang direncanakan. Joa Quinn tampak sangat geli. Tapi pada saat ini, seseorang yang tidak pernah dia pikirkan, muncul di video. Itu adalah Berta. Dia mendekati Joa Quinn untuk mencegah mereka ditemukan. Dan yang ini dengan potongan rambut terbalik adalah pacarnya. Joa Quinn patah hati. Menghadapi Berta dia harus menahan diri untuk tidak menunjukkan apa-apa. Dalam video itu dia juga menemukan peta. Dan mereka seperti tikus yang menggali lubang untuk mencuri. Joa Quinn menemukan putri pendiam Berta. Selalu monolog dengan anjingnya. Jadi dia membuat alat penyadapan. Simpan di tali anjing. Pada waktu bersamaan, dia juga belajar bahwa tanggal aksi geng sebelah adalah 24. Dan mereka orang yang kejam. Jika mereka mengenal seseorang yang mengungkapkan informasi apapun, maka hanya diperlukan obeng. Joa Quinn sangat ketakutan sehingga dia mengangkat telepon dan melaporkannya ke polisi. Kali ini penggunting rambut berkata kepada orang itu, "Bahkan jika Anda adalah pohon emas, saya tidak takut. Saya sudah memiliki kepala departemen kepolisian yang merawat saya." Akibatnya, dia adalah ditangani dengan rapi oleh si penggunting rambut. Joa Quinn juga tidak berani melapor ke polisi. Dia menunjukkan sikap tenang seolah-olah dia tidak melakukan apapun untuk minum dengan Berta. Tapi dia memasukkan obat tidur ke dalam gelas anggur Berta. Kemudian memberinya suntikan besar. Gunakan tali untuk mengikatnya di kepala tempat tidur. Ternyata pihak lain sedang menggali untuk mencuri bank dan berlatih cara membuka brankas. Pemotong rambut berkata kepada teman-temannya, brankas 747 dan 748 tidak dapat disentuh. Karena kepala polisi gangster di belakangnya mengatakan itu adalah uang mogul narkoba. Siapapun yang menyentuhnya, mereka akan mati. Mereka bahkan menyiapkan dinamit hitung mundur kecil untuk detonasi tanah di bank. Tapi terowongan ini melewati rumah Joa Quinn. Jadi dia punya cara. Berta bilang si penggunting rambut itu bukan orang jahat. Mereka juga tidak akan merugikan orang lain. Joa Quinn menunjukkan padanya video pemotong rambut yang membunuh orang. Berta sangat takut sampai dia menangis. Tapi kaki Joa Quinn lumpuh. Telah menyusun rencana pemblokiran jalur mereka. Dia bahkan tidak pernah berhenti berlatih memegang senjata. Dia mulai mengukir lantai rumahnya, juga membuat tutup kedap suara. Dia memberitahu Berta bahwa dia akan memainkannya lagi. Masih sangat percaya diri. Pada saat yang sama dia bersiap-siap untuk tidur. Penyadap muncul kembali masalah yang tidak diinginkan. Terowongan yang mereka gali terhalang oleh pipa air. Maka peta ini tidak akurat sehingga perlu mengambil jalan memutar.
berencana untuk memutar kembali tanggal 25. Pertama mereka bermaksud menggunakan mobil kecil untuk mendapatkan uang, tapi kemudian mereka menyiapkan peti tertutup. Ini membatalkan rencana Joaquin untuk mencuri uang. Dia hanya harus berpikir dengan cara lain. Dia akhirnya menghancurkan lantai rumahnya. Setelah memeriksa bahwa tidak ada yang mengikuti, dia merangkak ke ruang bawah tanah. Amati dengan seksama seluruh terowongan. Dia menyalakan lampu yang digunakan pencuri terowongan. Setelah itu, dia memblokir lubang di rumahnya, bahkan menaruh sedikit kotoran di sana. Dia ingin melihat apa yang terjadi dengan pipa air ini pada akhirnya. Tapi bahaya mendekat. Tepat pada saat dia akan kembali ke rumahnya, di awal terowongan seseorang datang. Dan Joaquin dengan cepat berbalik dan merangkak dengan susah payah. Diam-diam tersembunyi di terowongan yang ditinggalkan. Juga menggunakan tanah untuk kamuflase. Untungnya, mereka hanya datang untuk melihat bagaimana perkembangannya. Pastikan tidak ada masalah sebelum pergi. Berta di bawah pengaruh obat belum sadar. Dia menghela nafas lega. Tapi putri Berta tidak terlihat. Dia menyerah di lift, merangkak langsung ke ruang bawah tanah. Seperti yang diharapkan, putrinya menemukan lubang yang dia buat. Apalagi dia lari ke rumah sebelah. Di kamar pencuri. Untungnya, dia dengan cerdik menyembunyikannya. Kepala Departemen Kepolisian muncul. Dia berkata kepada pria itu tentang brankas yang tidak bisa disentuh. Karena ada peringatan. Dia juga tidak bisa melakukan pencurian. Polisi pergi berpatroli hari itu. Bahwa dia telah berpartisipasi. Kebanyakan ia berpikir, benda-benda di brankas nomor 115. Gadis kecil itu sangat gugup, tidak berani berbicara. Tunggu semua orang pergi sebelum merangkak kembali. Joaquin dengan penuh semangat memeluknya dalam pelukannya. Orang bernama Berta. Joaquin ingin dia membantu menutupi. Tapi Berta tidak setuju. Jadi Joaquin biarkan dia mendengarnya. Rekaman antara gadis kecil dan anjingnya. Ternyata, pencukur rambut itu pernah menjadi pedofil dengan gadis kecil itu. Meninggalkannya dengan hantu psikologis. Berta sangat menyedihkan. Joaquin mengatakan dia akan membantunya membalas dendam. Jadi dia membantu Joaquin menutupi semuanya. Joaquin menyuntiknya lagi untuk membuatnya tertidur. Pencuri telah mengatur timer, hanya menunggu aksinya. Joaquin kembali menggunakan waktu ini untuk berakting. Dia pergi ke terowongan lagi, ambil bahan peledak dari lantai bank. Lalu letakkan di sisi selang air. Dan dia memilih untuk menggunakan palu untuk menghancurkannya. Setelah beberapa saat, lantai bank itu hancur. Dia memanjatnya. Buka brankas asuransi uang gembong narkoba 748. Seperti yang diharapkan, ada banyak uang di dalamnya. Pada saat yang tepat ketika dia dengan cemas merangkak kembali, pencuri kembali meledakkan bom sebelumnya. Joaquin dengan cepat merangkak kembali ke bank untuk bersembunyi. Pencuri sedang bekerja untuk membersihkan debu, tapi Joaquin hanya bisa terus bergerak maju dalam banyak debu. Di saat-saat terakhir dia berhasil memanjat, menutup lubang, sangat dramatis. Pada saat ini, pipa air mulai bocor. Para pencuri juga berpikir bahwa lubang di lantai bankir digali oleh mereka. Kemudian ikuti rencana untuk mencuri brankas asuransi. Pria pencukur rambut itu sangat senang saat itu. Tapi saat ini laju kebocoran air lebih cepat. Orang-orang di bank juga mendengar suara air. Setelah diperiksa, mereka menemukan bahwa pipa air benar-benar retak. Pencuri bank masih menginginkan lebih banyak uang. Tapi mereka tidak bisa menebusnya lagi. Pemotong rambut dengan cepat mengumpulkan bahan untuk meninggalkan tempat ini. Joaquin awalnya ingin menyelamatkannya, tapi ini akan membuatnya dikenali. Jadi dia hanya bisa memilih untuk melepaskan. Tekan tutupnya dengan kuat, menenggelamkan orang-orang yang hidup itu. Air di terowongan mulai merembes keluar. Perampok di bank juga tidak punya tempat untuk melarikan diri. Joaquin dengan cepat membersihkan ruang bawah tanahnya. Gunakan banyak hal kecil untuk menutupi lubang. Naik lift untuk membawa uang ke atas. Untuk menyelamatkan hidupnya, pencuri membuka brankas asuransi yang telah diperingatkan. Joaquin menyembunyikan uang di lemari. Dia menyuntikkan dengan satu pil tidur lagi. Lalu mandi untuk membersihkan kotoran pada dirinya. Polisi sekarang datang ke Joaquin jadi dia berinisiatif menyerang. Dia memberitahu polisi di ruang bawah tanahnya ada kebocoran rembesan. Berpikir bahwa keraguan seperti itu dapat dihindari. Tapi dia terlihat dari belakang oleh serif. Tapi dia menghubungi si penggunting rambut untuk menanyakan apa yang sedang terjadi.
Kemudian, Sheriff membawa beberapa polisi ke rumah Joaquin. Meskipun setelah pemeriksaan, tidak ada yang terdeteksi. Sheriff masih merasa ada yang salah. Jadi dia meninggalkan telepon dan pergi. Tapi penggunting rambut itu juga menyamar sebagai petugas polisi ke rumah Joaquin. Pada saat ini, kepala polisi tahu bahwa uang pengedar narkoba telah diambil. Dia sangat marah, meminta gunting rambut untuk segera mengembalikan uang itu. Joaquin diam-diam mengirim pesan ke Sheriff. Ia mengeluarkan senjatanya, bersiap-siap untuk pergi memeriksa rumah Joaquin. Tapi dia menemukan bahwa pacarnya Berta dalam keadaan koma. Joaquin dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Ia dengan agresif memukulnya. Jahat sekali. Pada saat ini, teleponnya berdering, baru saja mengangkat telepon. Ia langsung tahu bahwa itu dari kepala polisi. Dia dengan cepat membuka pintu. Bertanya mengapa dia mendapatkan telepon Joaquin. Ia juga diikat polisi. Tepat ketika dia ingin membunuh Joaquin, Joaquin segera memanggil nama pencuri di antara mereka. Memperpanjang waktu mengatakan mereka dulu bekerja sama. Dia berbicara banyak tentang rencana untuk menggali perampokan bank, yang tidak pernah ada yang tahu. Pada titik ini dia mulai mencurigai saudara-saudaranya. Joaquin memanfaatkan situasi itu dan menyuruhnya membuka laci. Katanya barangnya masih ada. Kemudian pria itu ambil arloji yang ia jatuhkan. Sebelumnya, itu adalah gadisnya yang berlari sendirian. Tidak sengaja mengambilnya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia mengikutinya. Hanya satu pria itu yang tersisa. Tapi dia juga tidak punya peluru lagi. Pada saat ini, Berta terbangun memegang pistol dari lantai. Langsung tembak penggunting rambut untuk melampiaskan kemarahan pada putrinya. Mereka bertiga saling berpelukan erat. Sheriff, setelah sadar kembali, menawarkan Mike satu syarat. Dia akan bertanggung jawab menangani mayat di sini. Tetapi untuk uang saya, Anda harus mengambil setengahnya. Tapi Joaquin mengambil videonya di ruang bawah tanah. Ingin memeras Sheriff. Tapi Sheriff tidak takut untuk terburu-buru, membuka lemari untuk kue. Lalu arahkan pistol ke ibu dan anak itu. Untuk menyelamatkan mereka, Joaquin hanya harus memberinya semua uang. Sheriff mengambil beberapa biskuit lagi dan pergi. Kemudian karena dia sedikit mengantuk, ia langsung menabrak mobil lain. Tubuh dari belakang bagasi jatuh. Dia juga mati di tanah. Tapi kenapa dia menyebabkan kecelakaan mobil? Karena biskuitnya yang ada di lemari, dibuat oleh Joaquin, untuk membiarkan anjingnya mati dengan damai. Tapi dia makan kue karena gula darahnya rendah. Akhirnya Joaquin mengandalkan otak cerdasnya yang berhasil membuatnya selamat. Dan memiliki satu lagi istri dan seorang putri. Seluruh film memiliki banyak detail dan akhirnya dibalik dengan terampil. Semua orang dapat mencoba untuk menonton film ini. Masih kalimat yang sama, jangan menyerah apapun.